Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhrajana ta'ija fikri li arbabil hija. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa jukhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala ruhi Muhammadin fil arwah, salli ala jasadi Muhammadin fil ajsad, salli ala qabri Muhammadin fil qubur. Allahumma balligh ruha Muhammadin minni tahiyatan wa salama. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim fa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, kita masih diberi nikmat sehat, nikmat iman, panjang umur, diberi keberkahan menuntut ilmu, yang mana malaikat Jibril rela setelah tidak bisa menurunkan wahyu lagi, karena sudah tidak ada nabi kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril rela punggungnya dan sayapnya diinjak sebagai alas bagi para penuntut ilmu. Maka kalau secara hakikat, tidak secara duniawi, kita ini berada di punggungnya malaikat Jibril, yang mana para malaikat itu terbuat dari cahaya dan penuh keberkahan di sayap-sayapnya. Tak lupa sholawat dan salam marilah kita curahkan kepada baginda alam, yakni Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena wasilahnya kita mengenal Islam, karena wasilahnya sampai saat ini meskipun kita belum, bahkan tidak melihatnya, karena umat akhir zaman ini tidak melihat Nabi, tapi keimanan dan kepercayaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kuat. Makanya yang dikatakan Nabi dulu boleh terbukti saat ini. Nanti kata Nabi, yang paling aku cintai itu adalah umatku, tapi bukan yang saat ini. Yang mana ya Rasulullah? Yaitu saat mereka tidak melihatku tapi mereka mencintaiku. Maka umat-umat Nabi yang Nabi sampaikan itu adalah kita, insya Allah, yang sampai nanti hari kiamat kita bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah subuh rahimakumullah, dalam surat Ali Imran ayat terakhir dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Ketika di Al-Quran ada bahasa ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, maka yang dipanggil oleh Allah adalah imannya. Ketika yang dipanggil imannya, maka tidak terhenti di usia muda, tidak terhenti di usia tua, bebas. Karena iman itu nggak ada muda, nggak ada tua. Yang dipanggil itu imannya. Ya ayyuhalladzina amanu, seperti suruhan sholat, suruhan zakat, itu semua yang dipanggil iman. Maka tatkala nggak ada orang yang sholat, nggak ada orang yang zakat, kemudian ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, orang-orang yang diwajibkan berpuasa, yang dipanggil apa? Imannya. Maka tatkala orang nggak puasa, maka yang bermasalah itu pasti satu, imannya. Orang nggak sholat, orang nggak zakat, orang nggak puasa di bulan Ramadan, kemudian orang nggak haji meskipun udah mampu. Lihat ayat-ayatnya, pasti itu tentang keimanan. Allah panggil imannya. Kata Allah apa? Isbiru, sabar. Sabar dalam hal apa? Dalam tafsir dikatakan sabar itu ada 3. Tafsir Jalalain, pertama sabar dari apa? Sabar dari taat kepada Allah. As-sabru anit ta'at. Kenapa sabar? Kenapa taat kepada Allah ini butuh sabar? Karena kalau orang nggak sabar taat kepada Allah, nggak bakal terus-terusan taatnya. Ketika sholat subuh berjamaah rame,
nggak sabar nih, malas, masih ngantuk, pasti ngikutin hawa nafsu, tidur lagi. Kemudian ketika punya uang lebih mau berinfak ke masjid, kalau nggak sabar, kalau nggak yakin itu taat kepada Allah, maka saya kerja 30 hari, uangnya dikasihin ke orang, buat apa? Wah, saya aja kebutuhan banyak, ngapain harus infak? Wah, anak saya aja buat pendidikan, buat jajan kadang kurang, waduh, ngapain nih infak ke masjid atau sodakoh? Pasti apa? Karena apa? Karena setan itu ketika ada orang mau berinfak, mereka berbisik, yu'idukumul faqra. Jangan infak, nanti kamu miskin. Bisikan setan kayak gitu. Tapi kata Allah apa? Yu'idukum wa maghfirata wa rahmah. Kalau orang berinfak, Allah janjikan apa? Pertama ampunan, wa rahmah, dan kedua rahmat Allah. Bertentangan. Tapi kalau iman, sedekah ya sedekah. Yang kedua, sabar dari apa? Sabar dari musibah. Kalau orang sabar dari musibah, biasa. Ketika ada musibah, oh ya sabar. Nah, sabar yang paling sulit, yang ketiga, yaitu sabar dari maksiat. Kok maksiat perlu disabari? Karena sesungguhnya maksiat ini bisa lahir karena nafsu. An-nafsu la amartuhu illa bisu. Nafsu tidak akan memerintah kecuali kepada keburukan. Kenapa kita sering berbuat buruk? Oh wajar, ada nafsu. Makanya perang paling besar adalah dengan hawa nafsu. Nafsu tidak akan memerintah kecuali kepada keburukan. Illa an-nafsil lawamah, kecuali nafsul lawamah. Apa itu nafsul lawamah? Nafsu lawamah adalah nafsu yang kita lawan, yang kita dorong untuk taat kepada Allah. Ke masjid itu ada malasnya, ada capeknya ketika kita setelah bekerja. Tapi tetap kita melaksanakan apa? Sholat maghrib, sholat subuh, bangun pagi. Ketika kita lagi sulit, mau infak, tetap maksain. Gak apa-apa lah, sedikit dulu. 500, 1000, terus naik dan sebagainya. Dipaksa. Karena nafsu itu, kalau kata para ulama tafsir adalah ruh. Kalau seseorang sudah tidak ada nafsunya, berarti dia sudah meninggal. Maka kita tidak bisa memisahkan diri kita dengan nafsu. Tapi kita bisa menahannya atau melawannya. Sehingga nafsu ini ada levelnya. Pertama lawamah, kemudian apa? Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, nafsu-nafsu yang tenang. Dari mana ketenangan ini? Ketenangan ini dari zikir kepada Allah. Ala bizikrillahi tatmainul qulub. Zikir kepada Allah itu serendah-rendahnya apa? Zikir kepada Allah itu serendah-rendahnya adalah sholat. Kata Allah, as-sholatu lizikri. Sholat itu untuk mengingatku. Maka ketika ada kata Allah, tidak akan seseorang tenang kecuali dengan mengingatku, ala bizikrillahi tatmainul qulub, maka bohong. Orang yang kaya sekaya apapun, dia nggak sholat, ngaku tenang, bohong. Karena ketenangan di dunia ini, kata Allah apa? As-sholatu lizikri. Sholat itu untuk mengingatku. Dan ketika orang mengingat Allah, Allah kasih ketenangan. Maka bohong siapapun di dunia ini mengatakan umat muslim, apalagi orang kafir, hidupnya tenang, dia nggak sholat, bohong. Karena hanya ketenangan, karena hanya dengan sholat, Allah beri hati orang-orang muslim ini ketenangan. Nggak sholat, ngerasa tenang, bohong. Sehebat apapun, sesuperior apapun ceritanya tentang ketenangan, tentang kehidupan, lihat sholat 5 waktunya, enggak, bohong, jangan dipercaya. Karena ini kata Allah, hanya dengan mengingat Allah, dalam arti orang mukmin sholat, Allah beri ketenangan. Ini sabar tentang apa? Sabar dari maksiat. Kemudian yang keduanya,
wasabiru. Kalau tadi isbiru sabar, kalau ada alifnya sabiru saling sabar, berarti ada dua orang. Maksudnya artinya saling menasehati tentang kesabaran. Karena orang kalau nggak sabar, wah kehidupannya jadi bisa salah jalan, salah pilih jalan. Kenapa kita harus mengingatkan sesama muslim? Karena dalam tafsirnya dikatakan wasabiru ini walayakunu al-kufar walayakunu asada sobro minkum, katanya gitu. Jangan sampai orang kafir ini kesabarannya lebih dari kalian orang mukmin. Karena pada waktu itu orang kafir ingin menghancurkan umat muslim, mereka sabar. Patungan, Abu Lahab, Abu Jahal dan sebagainya, patungan. Untuk apa? Memerangi Islam. Karena perang itu nggak butuh biaya sedikit. Kalau di umat Islam ada Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman, Abu Bakar menginfakkan hartanya. Untuk apa? Silakan, perang di jalan Allah. Orang kafir sama. Orang kafir juga, nih unta dari saya, ini pedangnya, ini jirahnya, ini perbekalannya, silakan hancurkan Muhammad, hancurkan Islam. Maka al-kufar falayakunu asada sobro minkum, kata Allah. Jangan sampai kesabaran orang kafir ini untuk menghancurkan umat Islam lebih hebat dari umat Islamnya tersendiri. Maka kalian apa? Saling mengingatkan dalam kesabaran. Wal asri, demi waktu, tentang kesabaran. Saling mengingatkan. Fazakir, kata Allah, fa inna zikrotan faul mu'minin. Lihat, saling mengingatkanlah kalian karena saling mengingatkan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Maka tatkala ada orang yang mengingatkan, ada orang yang menasehati, nggak ada manfaat untuk dirinya. Mukminin, iman lagi yang dipanggil, imannya bermasalah. Maka apapun kegiatan orang mukmin, orang yang Islam ini pasti berkaitan dengan iman. Bagaimana meningkatkan keimanan? Paksa aja diri kita mentaati apa yang Allah perintahkan, nanti juga naik. Makanya kan iman itu ya apa? Naik turun, paksain aja, nanti juga naik. Kalau turun paksain lagi, naik lagi. Paksain dalam apa? Apa yang diperintahkan oleh Allah, paksain, nanti naik. Nanti ketenangan, keberkahan datang kepada diri kita. Kemudian warabitu. Warabitu ini kalau secara harfiahnya itu perbatasan. Kalau di tafsirnya aqimu ala jihad. Kita harus berdiri kokoh, siap berjihad. Kalau sekarang lihat Palestina, anak-anak sekolah sudah tidak ada, rumah sakit. Anak-anak yang harusnya mendapatkan pendidikan tidak mendapatkannya. Anak-anak yang harusnya mendapatkan makanan, minimal air bersih, tidak bisa mendapatkannya. Pengajian taklim kayak seperti ini, saling mengingatkan tentang keimanan. Sulit bisa mendapatkannya. Maka bahagia buat kita sholat masih dengan pakaian rapi, masih bisa berjamaah tanpa banyak kekhawatiran, masih bisa mendapatkan makanan yang sehat, air yang bersih, anak-anak kita masih bisa mendapatkan pendidikan. Maka bagi kita sesama umat muslim yang jauh, karena untuk jihad itu ada syaratnya, ada wilayahnya,
Tapi kalau doa, senjata kita umat muslim ini tidak terbatas. Mudah-mudahan para saudara kita di sana bisa Allah beri kesabaran yang lebih, kekuatan yang hebat, perjuangannya jadi syahid di hadapan Allah. Maka yang sebenarnya yang kasihan itu negara-negara muslim atau orang-orang kita yang beriman kepada Allah di luar Palestina. Ruginya kalau tidak peduli dipertanyakan keimanannya, kalau tidak mendoakan, maka persaudaraan ikhwan sesama muslimnya juga dipertanyakan. Jadi introspeksi diri kita, sepeduli apa derajat keimanan kita itu, di level mana, menengah, di atas, atau sedang di bawah. Karena ikhwan atau persaudaraan di antara umat Islam itu bisa mengalahkan darah antara orang tua dan anak. Jadi ketika dulu para sahabat waktu jahiliyah kemudian masuk Islam, maka yang didahulukan itu nanti adalah ikhwan sesama muslim, kecuali apa? Kecuali orang tua. Karena orang tua mah wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsan. Orang tua itu setelah ketauhidan, orang tua kita kafir tetap harus hormat, nggak boleh dijelek-jelekan. Maka dulu di kata Imam Syafi'i, meskipun ibaratnya jasa orang tua kita, khususnya ibu kita, hanya melahirkan kita, setelah melahirkan tidak mengurus, tidak menyusui, tidak memberi makan dan sebagainya, wajib hormat, taat kepada orang tua. Meskipun jasanya orang tua kita ini hanya melahirkan kita saja. Itu begitu Islam menjunjung tinggi yang namanya birrul walidain, kedua orang tua. Meskipun kafir tetap harus hormat, patuh, baik kepada orang tua. Kalau kakak dan sebagainya ibaratnya kafir dan sebagainya, itu boleh diputus, nggak ada hubungan darah. Hubungan ikhwan itu bagus. Dan terakhir, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Takwa ini apa Pak Ustaz? Takwa biasanya disampaikan oleh khotib Jumat. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dalam tafsirnya, takwa itu adalah bi ayyu ta'a fala yuqsa katanya. Yang disebut takwa ini yang sering disampaikan oleh khotib Jumat, tafsirannya adalah bi ayyu ta'a fala yuqsa. Engkau taat kepada Allah tanpa sekalipun maksiat. Wa yuskara fala yukfar. Kemudian engkau selalu bersyukur kepada Allah tanpa sedikit pun kufur. Dan yang terakhirnya, wa yuzkara fala yunsa. Engkau selalu mengingat Allah tanpa sekalipun lupa. Maka para sahabat protes. Sahabat yang imannya tinggi pun protes. Ya Allah, ya Rasulullah, wa man yakwa ani hadza. Ya Rasulullah, siapa yang akan sanggup dengan ketakwaan yang seperti ini? Tidak pernah maksiat kepada Allah, selalu taat. Kemudian tidak pernah kufur, selalu syukur. Kemudian tidak pernah lupa, selalu ingat kepada Allah. Siapa? Kami tidak sanggup. Kami ada dagangnya, kami ada kerjanya, kami ada tidurnya. Pasti akan lupa kepada Allah. Setelah protes, baru dinasah ayat ini. Diganti dengan apa? Hukumnya diganti dengan ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah dengan apa? Sekemampuan kamu. Dalam tafsirnya sekemampuan ini, saya mampunya sholat 5 waktu aja, sholat sunat enggak, bukan.
sekemampuan ini adalah maksimalkan kemampuanmu untuk taat kepada Allah. Kalau bisa sholat qobliyah ba'diyah, maksimalkan, paksa, bisa. Mastata'tum itu artinya seperti itu. Kalau tidak sakit-sakit amat, di bulan Ramadan puasa. Kalau ada harta sedikit lebih, karena sedekah itu bisa di waktu sulit, bisa di waktu ketika kita lapang, sedekah, paksain, mastata'tum. Kalau kita bisa ngaji seminggu 1 kali, mastata'tum, semampu kita itu paksain, bisa. Itu mastata'tum. Memaksimalkan potensi kita untuk takwa, taat kepada Allah. Agar apa? Kalau dalam surat Ali Imran ini kata Allah, la'allakum tuflihun, agar kita beruntung. Karena di dunia ini orang nggak ada yang mau rugi, pasti maunya untung. Keuntungan menurut Allah ini udah beda dimensi. Kalau keuntungan menurut kita kan ada kelebihan, ada profit dan sebagainya. Kalau dalam tafsir dikatakan keuntungan yang Allah janjikan itu adalah kita jauh dari neraka, masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang-orang yang isbiru, kemudian bisa sobiru, saling menasehati kepada kesabaran, dan warobitu, siap berjuang di jalan Allah kapanpun nanti waktunya, dan kita terus dalam keadaan takwa sampai akhir hayat kita, agar mendapatkan janji Allah, tuflihun, surganya Allah, dan dijauhkan dari nerakanya Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.